Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Welcome back again to Mr. Jack atau Bapak Joko Prasetyo as an English teacher. And then for today, this Wednesday, I hope you pay attention to this jarak jauh pembelajaran atau pembelajaran jarak jauh. Okay, the material today is about introduction. Ya, perhatikan contoh. There are two characters, Intan, Indri. Yeah, there are two characters, Intan and Indri. Now, please you read the conversation. Alright. Di situ kalian menemukan ada beberapa jawaban atas pertanyaan kabar dari kalian, yaitu apa? Ya, fine, thanks, okay, thanks. Yang semua itu adalah resmi atau formal. Ada yang lebih resmi lagi, yaitu I'm very well, thanks. Sedangkan untuk not bad, thanks, can't complain, itu kurang positif. Maksudnya begini, we can use it for fellow worker, teman kerja, for friends, teman, or for younger people, orang yang lebih muda. Jadi kita bisa gunakan kata not bad, thanks, can't complain, itu lebih santai begitu. Tapi jangan digunakan untuk orang lebih tua, the elder people atau parents atau orang yang dihormati, yang the honor people. Oke, lanjut. Dalam situasi formal, kita juga dapat mengatakan good morning. Saya ulangi, dalam situasi formal, kita juga dapat mengatakan good morning, good afternoon, dan good evening dalam menyapa. Ya. Sebagai catatan bisa kalian pahami lewat bacaan di bawahnya. Silakan. Oke, jadi kesimpulannya adalah kalau good morning itu adalah ketika kita menyapa seseorang atau siapapun pada waktu pagi hari, kepada orang yang kita hormati atau orang yang kita segani, bapak ibu guru kita dan orang-orang yang di sekitar kita yang lebih tua daripada kita bisa menggunakan kalimat sapa good morning, good afternoon, good evening. Oke. Kemudian kita bisa menggunakan kata good night bila kita meninggalkan seseorang atau berpisah hendak tidur pada waktu malam. Jadi selepas jam 6 sore pun kalau mau tidur ya bilangnya good night, bukan goodbye. Sedangkan goodbye itu kita gunakan ketika kita ingin berpisah pada waktu pagi hari, siang ataupun sore hari. That's all, gitu ya. So I hope you can understand. Okay, next. I want you to know about how to introduce yourself. Ada beberapa cara bagaimana kita memperkenalkan diri. Ya, bisa kalian baca, silakan. Okay, that's enough. Di situ kita gunakan kata I'm. Kemudian my name is. I'm diikuti oleh kata pertama. Kemudian diikuti dengan surname atau nama julukan. Di sini adalah nama keluarga. Jadi misalkan Pak Joko gitu ya, berarti jawabannya begini. I'm Joko Suroso. Joko adalah nama depan saya dari Joko Prasetyo. Jadi saya ambil kata Joko, kemudian Suroso adalah nama keluarga saya. Berarti kalau kita ingin memperkenalkan, we can use I'm Joko Suroso atau my name is Joko Suroso. Gitu ya. Oke, misalkan nama kalian Erik Ekstrada, nama ayah kalian adalah Smith, berarti ya harus memperkenalkan seperti ini. I am Eric Smith atau my name is Eric Smith. Gitu ya. Oke, next. Ada beberapa contoh di sini bisa kalian baca. Okay, that's enough. I want to pronounce for you. I want to pronounce for you, ya. Bisa saya ucapkan buat kalian di sini. Okay, next.
Yeah, there is a conversation. Please you check it out. Ada dua orang, Jembar dan Bisrin di situ berusaha untuk saling mengenal karena belum tahu namanya ya. Bisa kalian baca? Oke, thank you. Kalau boleh saya ulangi membaca ya seperti ini. Hi, I'm Claire. Pleased to meet you. I'm Dave. Good morning, I'm Dave Green. Pleased to meet you. I'm John Harris. Good to meet you. Begitu. Jadi ketika kita berkenalan selalu ada respon. Kita berusaha berkenalan, orang lain juga akan merespon seperti ini. Pleased to meet you, nice to meet you, good to meet you. Yang artinya apa? Good. Artinya adalah senang bertemu dengan Anda, senang berkenalan dengan Anda. Oke, next. For exercise atau latihan. Coba di sini kalian isi. Kira-kira jawabannya apa? Oke, saya akan berucap, tolong kalian atau Anda jawab ya. Hi, I'm Jack. Apa jawaban dari kalian? Good, ya, pleased to meet you. Atau yang lainnya. Kemudian, I'm, isinya apa kira-kira? Ya, nama kalian, terserah nama kalian siapa, gitu ya. Oke, berikutnya ada latihan yang kedua. Jadi saya mulai dulu ya. Hi, I'm ya, the second exercise, latihan kedua. Perhatikan. Hi, I'm diisi dengan nama kalian. Pleased to meet you, I'm Jack. Kemudian kalian balas. Oke, kira-kira isinya apa? Ya, your name, nama kalian. Kemudian, iya, balasannya good to meet you, senang bertemu dengan Anda. Oke, kita lanjutkan, next. Kalau tadi kita membahas mengenai bagaimana memperkenalkan diri kita kepada orang lain ya. Sekarang bagaimana kita memperkenalkan teman kita kepada orang lain dan memperkenalkan orang lain kepada teman kita. Ini yang tampilan tadi, gitu ya. Oke, next. Bagaimana memperkenalkan teman kita kepada orang lain dan sebaliknya? Biasanya kita menggunakan kata apa? Betul, yang bercetak tebal itu ya, this is. Jadi menunjuk kepada orang yang akan kita perkenalkan. Kemudian ungkapan yang biasa digunakan adalah dia teman saya, jadi friend of mine, friend of my brother, dan seterusnya. Kemudian kadang-kala ada kata colleague sama cousin. Apa colleague? Ya, colleague itu adalah kolega atau teman bisnis. Kalau teman kerja, ya fellow worker. Kemudian kalau cousin, betul, cousin adalah saudara sepupu. Oke guys, lanjut. Ada contoh di sini bisa kalian baca. Oke, kira-kira isinya apa di sini? Good, isinya adalah nama seseorang yang akan kita perkenalkan. Kemudian yang kedua, hi, diisi dengan apa? Gampang, mudah sekali, yaitu nama yang saya perkenalkan tadi, gitu ya, kalian atau Anda sapa. Kemudian contoh yang kedua, ya coba kita lakukan latihan. Kira-kira isinya apa? This is good, nama orang, masih ya, nama orang yang kita perkenalkan dan kalian sapa dengan hi, nama orang tersebut. Oke guys, next. Besides we ask about the name, besides we introduce our name, we introduce your friend's name to other people. Kadang-kala kita juga harus menanyakan di mana mereka tinggal, di mana dia tinggal, di mana teman kita tinggal, dan untuk berkomunikasi tentunya menanyakan nomor telepon, gitu kan? Nah, di sini yang saya cetak merah adalah jawaban dari pertanyaan excuse me, menanyakan nama, kemudian menanyakan alamat, address, kemudian menanyakan nomor telepon,
dan ucapan terima kasih yang kita balas dengan sama-sama. Jadi thank you di negara Inggris, Amerika itu adalah hal yang sangat wajar. Jadi budaya thank you itu budaya yang sangat wajar, yang kemungkinan di Indonesia jarang digunakan, gitu ya. Oke. Untuk memperhalus biasanya kita menggunakan kata excuse me, begitu ya. Good. Kemudian jawaban dari menanyakan tempat atau where do you live itu adalah harus panjang, tidak boleh yes atau no. Jadi harus panjang seperti I live in California, ya. Tetapi itu kadang tidak cukup, kita butuh data detail. So we have to give dengan complete address atau istilahnya data yang lebih lengkap untuk alamat kita, gitu ya guys. Kemudian ada sorry, ada please. Maksudnya bagaimana? Nah, kita bisa menggunakan sorry menggantikan kata excuse me. Jadi sorry bukan meminta maaf, tetapi sorry adalah untuk memperhalus, seperti minta izin, seperti excuse me. Itu di awal kalimat biasanya, gitu ya. Kemudian kalau please itu kebalikannya, diletakkan di belakang kalimat. Fungsinya adalah supaya sopan, supaya dalam menyampaikannya itu cenderung punya adab, gitu ya. Jadi kalau diartikan sebagai silahkan begitu ya, tapi di sini bukan diartikan sebagai silahkan, tapi sense atau ada unsur rasa, yaitu hormat, sopan kepada seseorang yang kita perkenalkan tadi ya. Oke, next. Ya, tugas buat kalian adalah silakan kalian isi dengan data yang sebenarnya. Tugas kalian adalah isilah dengan data yang sebenarnya. Oke, next. Ya, reference. Ini ada referensi bagaimana memperkenalkan diri kita. Gitu ya, bisa kalian baca sendiri, dipanteng di rumah aja gitu ya. Kemudian bagaimana memperkenalkan orang lain. Kemudian apa responsnya, gitu guys ya. Kemudian cukup untuk kegiatan hari ini. Semoga kalian tidak jenuh di rumah dan selalu social distancing, jaga jarak, dan don't forget to wear masker. Jangan lupa untuk selalu memakai masker for our health, untuk kesehatan kita. Oke guys, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.